Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Elva Yusni, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 047, Strip 8, Teluk Melintang, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini, pada tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi yang akan saya gunakan, yaitu Asmaul Husna dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Ibu absen dulu ya. Ya. Akbar. Saya Bu. Aisyah Nurgina. Saya Bu. Alfia Gio. Saya Bu. Agnes Anggraini. Saya Bu. Gian Pangestu. Saya Bu. Hadir semua ya. Saya Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu memasuki materi yang baru, masih ingat materi yang belum pernah? Masih. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang Asmaul Husna, mari kita Ibu ajak anak Ibu berdoa. Untuk ketua kelas siapkan berdoa. Semoga dengan membacakan doa sebelum belajar tadi, pelajaran kita hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak Ibu ya. Jadi Ibu minta ketertiban anak Ibu dalam belajar. Dengarkan pengarahan Ibu. Dengarkan pengarahan Ibu, jangan banyak bermain. Ya, jangan banyak bermain, posisi tangan itu di atas meja ya. Sekarang kita belajar itu tentang Asmaul Husna. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita hari ini tentang, yaitu kita masuki yaitu pelajaran
Jadi sebelum memasuki materi pembelajaran, ibu mengajak anak ibu untuk menyanyikan lagu nasional untuk supaya anak ibu bisa berbakti ataupun mencintai itu apa yang disebut dengan negeri ataupun bangsa Indonesia. Ayo sama-sama kita menyanyikannya. Ayo 1, 2, 3. Berjanji pada negeri kita Indonesia dan berbakti dan mengabdi jiwa dan raga kita. Itu lagu padamu negeri. Nah, jadi materi kita selanjutnya itu tadi Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ataupun nama-nama yang indah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dikatakan dari Asmaul Husna yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya al-asma yang berarti nama, banyak nama, dan al-husna yang berarti baik, indah. Nah, itu tadi. Berarti Asmaul Husna itu artinya baik dan indah. Nah, 10 nama-nama Asmaul Husna tadi yaitu dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Muhaimin, dan Al-Qayyum, Al-Wajid, dan Al-Majid. Nah, dari 10 nama-nama Asmaul Husna itu yaitu Al-Malik. Al-Malik itu artinya seorang raja yang memimpin kerajaan, yaitu sama dengan yang maha merajai, yaitu pemilik ataupun penguasa alam semesta. Nah, itu yang disebut dengan Al-Malik. Adapun di situ untuk meneladani salah satu teladan Asmaul Husna Al-Malik adalah mampu menguasai diri. Kita harus mampu menguasai diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang sangat berbahaya. Hawa nafsu akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang penuh tipu daya. Nah, itu yang dimaksud dengan meneladani Asmaul Husna yang namanya Al-Malik. Nah, orang yang mampu menguasai diri dari hawa nafsu tidak akan tergoda oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya, dia tidak tergoda untuk membeli mainan yang mewah serta mahal. Ia juga tidak tergoda untuk jajan makanan serta minuman sembarangan walaupun terlihat lezat dan harganya murah. Berarti Al-Malik itu selagi dia maha merajai, dia juga memiliki kekuasaan. Bukan berarti kekuasaan itu tidak mampu kita miliki. Nah, jadi anak ibu di situ harus bisa belajar untuk menguasai hawa nafsu. Kira-kira bisa yang bermanfaat yang kita gunakan atau yang kita beli.
itu. Berarti itu mencerminkan daripada sifat-sifat al-Malik. Adapun di situ yang disebut dengan Asmaul Husna, yang disebut dengan Al-Qudus. Nah, Al-Qudus itu Maha Suci. Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Maha Suci dari zat yang suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Itu yang disebut dengan Al-Qudus. Nah, suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Allah Maha Suci dari segala pikiran dan bayangan manusia. Terkadang manusia yang membayangkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Allah yang Maha Suci memiliki segala kesempurnaan. Jadi tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang menyerupai Allah selain Allah. Nah, itu termasuk Asmaul Husna Al-Qudus. Adapun salah satu teladan Al-Qudus yaitu menjaga kesucian diri jasmani dari hal-hal kotor atau najis, misalnya rajin berwudu sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi pagi ada ibu yang sholat subuh? Yunian? Jadi kita sebagai orang Islam kita wajib mendirikan sholat. Nah, menjaga kesehatan dari kotoran ataupun kesucian diri, menjaga kesucian diri dari hal yang tidak disukai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya buang air kecil sambil berdiri dan durhaka kepada orang tua. Nah, itu teladan daripada Al-Qudus tadi. Kalau buang air kecil itu tidak boleh berdiri. Nah, ada yang berdiri di sini? Tidak boleh. Jadi buang air kecil sesuai dengan ajaran atau perintah Allah dan menjauhi larangannya dan durhaka kepada orang tua. Nah, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Sopan santun. Nah, itu harus kita patuh kepada orang tua. Nah, apalagi ibu, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka selagi ada ayah dengan ibu kita harus menyayangi dia. Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua kita dan patuh. Disuruh misalnya, nak beli itu, harus kita lakukan. Itu mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, As-Salam tadi artinya apa? As-Salam artinya Maha sejahtera. Nah, kalau Al-Mumin tadi apa? Artinya Maha memberi
mencerminkan dan meneladani sifat daripada al-mu'min. Apa yang ibu perintah, apa yang ibu kasih tahu, dilaksanakan. Nah, berusaha tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha tidak takut kepada apapun. Kita di atas dunia ini kita tidak boleh takut kepada siapapun, ya, kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena sesuatu ataupun yang datang kepada kita itu adalah utusan Allah. Semua yang dijalankan di kita di atas dunia itu adalah perintah Allah. Nah, di sini apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah. Berapa jumlah daripada Asmaul Husna? Ibu tanya dulu. 99. Nah, jadi setelah kalian menghafal 99 Asmaul Husna, gimana perasaan anak ibu? Senang. Nah, jadi kita harus tahu dan menghafal itu Asmaul Husna. Karena dalam kita mempelajari Asmaul Husna yang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, kita memiliki sifat seperti tidak tertarik untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, rajin belajar dalam segala hal, mencintai dengan menjaga kebersihan serta kesucian diri dan lingkungan, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, hidup rukun dan damai dengan semua orang. Nah, itu adalah yang mencerminkan kita meneladani Asmaul Husna yang 99 tadi. Nah, ibu bagi dua kelompok. Yang pertama kelompok A, yang kedua kelompok B. Masing-masing kelompok itu ibu minta anak ibu menyusun nama-nama Asmaul Husna beserta artinya di kertas yang telah ibu sediakan. Tadi dari awal materi, nah itu sudah ibu jelaskan itu apa Asmaul Husna dan berapa banyak Asmaul Husna. Sampai sini sebelum ibu kasih tugas sudah mengerti? Sudah, Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jadi ibu bagi kelompok, anak ibu kerjakan, ibu kasih waktunya itu 5 menit. Kerjakan di kelompoknya masing-masing. Nanti kalau udah selesai, tampilkan hasil kelompoknya di depan ibu. Oh, yuk kan, Pak. Nah, yuk kerjakan kelompok. Jangan ada yang tidak kerjakan. Waktunya lama 5 menit. Cari dan kedua secara rapi nanti masing-masing kelompok itu maju. Kok ada tulis? Ya,
Duduk. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi hasil prestasi kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lagi. Ayo, udah siap? Siap. Ayo, maju. Ayo. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kelompok tadi. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang, Al-Malik artinya Maha Merajai, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Pemberi Kesejahteraan. Sudah? Sudah, Bu. Silakan duduk. Tadi penampilan kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi dari tugas yang ibu berikan tadi, adakah anak ibu yang tidak mengetahui apa itu arti dari Asmaul Husna? Tahu. Berarti kalau udah tahu, jadi anak ibu harus bisa dan memahami arti-arti dari Asmaul Husna. Jangan tidak tahu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Jadi untuk pelajaran selanjutnya itu ibu mengajak anak ibu besok itu mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Nah, itu materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna, kesimpulannya dari kita belajar tentang Asmaul Husna yaitu dengan kita mempelajari 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam tadi, kita harus memiliki sifat rajin belajar dalam segala hal dan mencintai dan menjaga kebersihan serta kesucian dan lingkungan, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, hidup rukun dan damai dengan semua orang. Itu adalah cermin dalam kita meneladani 99 Asmaul Husna tadi. Jadi anak ibu harus bisa meneladani dan mempelajari itu apa daripada Asmaul Husna tadi. Nah, di situ juga kita mempelajari Asmaul Husna, kita tidak boleh tadi yaitu terpengaruh oleh ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan yang tercela. Gimana contoh perbuatan tercela? Perbuatan tercela berarti mengajak memusuhi teman-teman kita. Berbuat yang tidak baik. Nah, jangan terpengaruh. Berusaha menjadi pribadi yang mandiri sehingga tidak menyusahkan
Untuk penjelasannya tadi sudah Ibu kasih tahu, jadi cukup sekian dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.